Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai yang saya hormati, keluarga besar Bung Karno yang saya hormati, para pejabat yang hadir yang saya hormati, seluruhnya semuanya, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Ini kita ini ngekholi nek cara wong Jawa niku. Niki danyange Indonesia. Lah ya. Danyang nek cara. Meng danyange Indonesia. Jadi kalau Bung Karno kan menggali Hasanah Nusantara sehingga jadi Pancasila. Nah, khol ini tak galikan dikit, mundur ya. Mundur tak geduk no. Ya, Kairi. Tak geduk no, tak galikan ke belakang. Jadi Bung Karno itu kalau dalam bahasa orang Blitar ini danyang. Mengdanyangnya danyang Indonesia. Jadi orang dulu. Kalau bahasa modernnya ya founding fathers. Pendiri bangsa. Itu lek Jawane iki danyang. Cuma nek danyang itu biasanya kelas kampung. Kelas desa, pendiri desa itu. Itu danyang. Karena apa? Kita ini jadi khol kayak begini. Ini khol ini. Ini khol ini biasanya kan tradisi kaum muslimin. Ini khol itu tradisi kaum muslimin. Tapi akar bangsanya ada. Makanya khol itu rame terus di mana-mana. Karena akar kebangsaan kita punya tradisi hormat leluhur. Jadi kita ini punya tradisi hormat leluhur. Cuman kalau menyebut leluhurnya itu danghyang. Kita itu menyebut leluhur itu danghyang. Makanya kalau diambil belakangnya tok, itu namanya eyang. Nah kalau lurus, danyang. Abdurrahman kalau belakangnya tok, Rohman. Kalau lurus, Durakeman. Abdur Rosid, kalau belakangnya tok, Rosid. Kalau lurus, Durasid. Loh makanya danyang. Nah danyang itu orang tua dulu, jadi dia bukan hantu. Orang tua yang punya pengaruh karena mendirikan sebuah kampung. Nah, poro danyang ini kalau orang Eropa menyebutnya grandma, grandpa. Kalau orang Cina oma, opa. Kalau orang Arab syekhun suyuh. Kalau orang Indonesia terutama di Jawa dulu nenek moyangnya Bung Karno menyebutnya danghyang. Makanya orang Jawa di sini menyebut danyang. Nah, danyang ini bukan hantu, mohon maaf. Ini gara-gara males belajar itu, dikit-dikit hantu. Terus setelah itu beranak pinak ini danghyang ini, beranak pinak. Terus ditanyain, ada apa-apa cucunya itu nanya, yang kalau mau nanam jagung kapan, mau nanam padi kapan. Karena dulu nggak ada Google, jadi nggak ada googling, nggak bisa, makanya nanya. Lah ketika nanya dijawab. Setiap jawaban dari danghyang ini harus diestokke. Lah ngestokke dipegang betul. Itu namanya dipundi. Kalau orang kita dulu yang diestokno betul dipundi. Makanya poro danghyang karena dawuhnya itu dipundi, maka orang menyebutnya pepunden. Terus rumahnya namanya punden. Jadi punden itu bukan rumah hantu, itu rumah nenek moyang kita. Nah, terus ketika lama-lama makanan mulai berkurang,
pertumbuhan penduduk dan ketersediaan makanan nggak imbang, maka melakukan migrasi. Ada migrasi kelas internasional, ada kelas lokal, transmigrasi, migrasi. Nah itu setahun sekali mereka rindu pulang, nengok dangyange itu, nengok danyange itu. Setahun sekali pulang. Nah makanya kita punya budaya mudik. Kita ini budaya mudik tahunan untuk nengok dangyang. Nah bawa oleh-oleh. Sing hidup dikasihkan, yang mati disembayangi. Nah nyembayangi atau mendoakan leluhur, upacaranya dikenal dengan nama upacara serodo. Maka ketika upacara serodo itu dilakoni, dijalankan, maka ada istilah nyadran. Nah ini sadranan sebenarnya. Kalau nyadran, katok kalau belum dipakai, kalau dipakai katokan. Sarung kalau belum dipakai sarungan. Nah serodo kalau belum dijalankan ya serodo, kalau dijalankan jadi nyadran. Terus dibilangi, eyangmu itu enggak mati, cuman pindah dari alam kecil ke alam besar, mikrokosmos ke makrokosmos, itu dalam bahasa. Nah makanya karena sudah pergi tapi masih hidup, pindah alam, didoakan merui kaki danyang nini danyang. Ini landasan, makanya mendoakan leluhur itu mau pindah agama apa setelah agama datang, tradisi ini nggak pernah hilang. Karena itu lahir asli dari bumi Nusantara. Jadi bangsa kita sudah beradab, tidak pernah menyia-nyiakan para pendahulu. Loh makanya kita ini punya. Sama kayak orang sholawatan gitu, dangdutan, nyanyi. Karena bangsa kita ini juga punya tradisi nyanyi. Makanya kalau ada konser, ada apa gitu, pengajian, ada konsernya ya. Karena kita punya tradisi nyanyi dari dulu nenek moyang kita. Sampai hari ini kan kita punya tradisi nyanyi. Di Jawa misalnya ono semut nyanyi. Semuti anak kebo bongkang nyanyi. Weru mentok nyanyi deh. Tok mentok tak kandhani. Weru pipo nyanyi tak tutuk nganggo pipo ledeng. Lho sampai bojone minggat itu nyanyi kok. Dang Bali Sri nyanyi. Loh bahkan silet itu dinyanyikan kalau orang Jawa. Demok silet ku dikenai. Loh artinya makanya kita juga punya alat musik. Makanya kalau sesuatu dinyanyikan kita itu seneng. Makanya musik rap itu gak laku karena gak ada lagunya. Pagi hari saya makan, sore hari ke hall, tengah malam tidur, pagi hari hormat bendera. Ya gak laku, gak ada lagunya. Makanya kita juga punya alat musik. Makanya sekarang kalau ada dangdutan, ada konser ya rame. Kita juga punya alat musik. Bahkan orang Eropa alat musiknya mudah bikinnya, gitar, kayu tali, kayu tinggal motong, tali kasih. Orang Arab musiknya mudah, terbang kayu kulit. Kulit tinggal motong, kayu tinggal ngeruwai. Tapi kita punya alat musik gamelan loh ya bangsa ini. Terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Duh, kita ini punya. Loh makanya tradisi ini kita punya. Ini belum yang lain. Ini tak buka semua sampai subuh nggak rampung. Mungkin nanti kita buka di hall berikutnya. Tuh. Kan ini terus ini mesti kita tahu. Kita punya akar. Nah, terus terkait dari danyang tadi yang serodo nyadran. Terus Islam kan datang ini ke Nusantara. Ini Islam datang ke sini mengajarkan hal yang sama. Kamu jangan lupakan para pendahulu. Ya, kamu jangan lupakan para pendahulu. Sebut dan doakan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kamu jangan lupa bahwa orang-orang yang dulu bawa iman kamu doakan. Lho makanya danyangnya Rasulullah. Rasulullah itu yang dua danyang, salah no. Rasulullah itu punya danyang di Mekah sana. Yang buka hutan Mekah itu siapa? Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim ini yang buka hutan Mekah tadi dari nggak ada apa-apa, ditempatkan anak cucunya. Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ketika berdoa kakinya ada tapak kakinya. Itu diabadikan sampai hari ini, nggak dihilangkan. Terus berdoa lain, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Maka sampai hari ini kita umatnya Rasul diajarkan jangan lupa Nabi Ibrahim. Makanya setelah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita mesti nyebut kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ini wa ala ali Ibrahim enggak pernah. Dan yang itu disebut. Nah makanya kita ini mencoba meniru bahwa kita punya pendiri bangsa, punya founding fathers, Bung Karno. Tapi sejarahnya bisa ditafsirkan oleh banyak. Makanya kalau kemudian wali kota dan keluarga besar mau bikin hall secara terbuka, ini pas. Karena apa? Pendiri Indonesia tidak boleh dilupakan. Founding fathers Indonesia jangan sampai dilupakan. Jangan sampai anak-anak kita ini nggak ngerti. Jangan sampai. Nah, cuman kalau Islam kan tidak, Nabi belum disebut. Makanya kita diajarkan ziarah kubur. Terus di kuburan kita disuruh mendoakan kan gitu. Makanya ada tahlil, ada yasin. Dan diyakinkan orang mati itu nggak mati, masih hidup. La taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun. Masih hidup. Orang-orang meninggal itu masih hidup. Makanya harus kita peringati orang-orang meninggal. Ini di kuburannya. Karena kalau enggak nanti makamnya ganti. Namanya berubah. Kita ini bisa repot. Harus dijelasin. Terus diajarkan karena masih hidup. Diajarkan apa? Ila hadrati ila ruhi. Terus Islam mengajarkan orang mati bawakan makanan yang banyak. Makanya Pak Iben menyiapkan makanan banyak 5.000 tumpeng. Tapi jangan dibawa ke kuburan Bung Karno. Kita makan sendiri. Biar jadi sodakoh. Makanya kemudian muncul istilah sodakoh untuk memberikan apa? Kiriman kepada orang yang sudah meninggal. Sehingga serodo nyadran klebon kemasukan istilah sodakoh. Maka kemudian ada istilah sedekahan. Sedekah dijalankan jadi sedekahan, berhubung sing meninggal wis di dalam bumi, maka kemudian juga ada istilah sedekah bumi. Begitu ada makan kiainya pasti doanya Allahumma barik lana, Allahumma barik lana, Allahumma barik lana. Lah kok tiba-tiba setiap ada makanan kiainya datang doanya Allahumma barik lana. Maka kemudian karena burak-barik, akhirnya makanan datang ada yang menyebut barian, ada yang menyebut baritan. Ini menyebut barian, ada yang menyebut baritan. Lah, makanya kita alhamdulillah kita juga diajarkan jangan melupakan sejarah masa lalu. Intinya khol itu apa? Jas merah kata Bung Karno. Jangan sekali-sekali sampean melupakan sejarah. Tapi intinya orang yang sudah meninggal kita doakan, kita sedekahi. Tadi sudah didoakan, disedekahi. Baru setelah itu kita bicara manakib atau sejarah orang yang meninggal. Tadi sekilas disampaikan sejarahnya Bung Karno. Tapi Bung Karno ini kelasnya kelas nasional, bahkan kelas internasional. Bung Karno ini bukan kelas lokal, beliau kelas internasional. Makanya sampai coba jalan ke Maroko sana, itu ada jalan Soekarno. Di Kuba ada, di daerah perang, daerah Pesawar sana ada nama Bung Karno. Bahkan sampean kalau mengaku Indonesia gitu ziarah ke makam Imam Bukhari, orang tahu, oh ya Indonesia, Soekarno jalan. Bahkan sampai di Mekah ada pohon Soekarno.
Jadi Bung Karno ini kelasnya kelas internasional. Karena apa? Karena nation state yang beliau bangun berjejer dengan nation state negara lain. Karena Bung Karno yang pertama berbicara bagaimana membangun bangsa. Ini gimana cara membangun bangsa? Karena bangsa kita ini kan sudah bangsa yang sudah utuh, sudah kuat. Sebagai nation kita ini sudah jalan sebagai bangsa. Kita mengenal bangsa Singasari, kita mengenal bangsa Majapahit. Bahkan bangsa kita bukan bangsa yang main-main. Makanya Bung Karno tidak pernah melepaskan bagaimana menggali masa lalu. Karena kita punya kekuatan untuk bikin bangsa dan negara. Berbicara tentang strategi politik, kita punya kitab Negara Kertagama. Kita punya pelajaran bagaimana membangun Majapahit yang beraneka suku, beraneka ragam. Kita bisa baca dari situ. Jadi kita mungkin sebelum kita baca bagaimana masa lalu Cina, masa lalu Afrika, kita sudah punya masa lalu. Kita punya negara. Tahun 300 kita punya negara namanya Kutai Kartanegara. Tahun 500 kita punya kerajaan Kanjuruhan di Malang, sekitaran Blitar. Tahun 500 dikit kita punya kerajaan Kalingga dengan Ratu Sima. Di Palembang abad ke-7 sudah ada Sriwijaya. Jadi kita komplit. Ketika Rasulullah lahir tahun 571, kita sudah punya negara. Bahkan ketika dunia luluh lantak oleh Mongolia tahun 1250, sehingga Arab jatuh ke Mongolia, Cina jatuh ke Mongolia, Eropa jatuh ke Mongolia. Maka ketika Mongolia mengarahkan armada multinasionalnya ke Nusantara, apa kita takut sama mereka? Enggak. Apa yang terjadi? Kita lawan mereka. Kertanegara motong kupingnya Menci, sehingga mereka mendatangkan pasukan dilawan oleh ekspedisi Pamalayunya Kertanegara. Hasilnya apa? Mongolia kalah di Selat Malaka. Satu-satunya bangsa yang pertama kali mampu mengalahkan Mongolia itu bangsa Nusantara, namanya Singasari. Jadi makanya jangan heran ketika Belanda kok ngajak perang, rampung. Salahnya Belanda itu ngajak perang. Salahnya penjajah itu ngajak perang. Lupa bahwa bangsa ini jago perang. Coba kalau Belanda itu tetap stabil dengan perdagangan, mungkin kita nggak akan merdeka. Belanda itu strategi tetap dengan gaya VOC gitu ya. Terus misalnya dagang, ya rugi-rugi dikit, atau badi-badi dikit, mungkin kita juga masih dengan politik divide et impera. Tapi begitu dia ngajak kelahi, dia lupa bangsa ini dari dulu tukang kelahi. Makanya jangan sekali-sekali kita ngajak kelahi orang Indonesia, habis sampean. Lah ya kan? FPI begitu ngajak kelahi, habis sama bangsa Indonesia. Tadinya aman-aman saja karena gak ngajak kelahi, maka bangsa ini jangan diajak kelahi. Karena begitu sekutu ngajak kelahi di Surabaya, apa bangsa ini takut? Enggak. Dan sebagai catatan, satu-satunya bangsa yang merdeka karena perang dengan penjajahnya hanya Indonesia. Jadi salahnya Belanda aja ngajak gelut. Makanya kalau di Indonesia ada orang kok dikit gitu, ya mesti kalah wong kene iki tukang gelut cilik-cilik. Ya ta. Surabaya kalah cacak menang cacak. Duh iya. Makanya kita ini jangan diajak kelahi. Jadi di Indonesia itu jangan ngajak kelahi lah. Karena kalau ngajak kelahi nggak ada yang lebih kuat. Salahnya Belanda itu ngajak kelahi maka dilawan di Surabaya. Sekutunya diprovokasi ngajak perang. Nah, situasi-situasi yang seperti ini kemudian dirangkum oleh Bung Karno. Sejarah masa lalunya seperti apa, bagaimana penghuninya seperti apa, ini terus dunianya seperti apa. Mungkin suatu saat mesti harus ada kita baca di bawah bendera revolusi.
Itu tulisannya Bung Karno yang luar biasa, yang luar dirangkum semua. Nggak ada satupun yang nggak dirangkum oleh Bung Karno. Mulai dari gerakan musik ya dirangkum di situ. Musik ngakek-ngok aja dipikir sama Bung Karno. Iya kan? Kemudian Islam Sontoloyo sudah dipikir sama Bung Karno. Jadi Bung Karno, Elvis Presley udah dipikir, Bung Karno mikir. Jadi Bung Karno ini kadang kalau kita baca ini orang memang tidak pernah mikirkan dirinya sendiri. Mau apa aja dipikir. Makanya ketika Bung Karno itu memikirkan sesuatu yang besar, ini Bung Karno menjadi traffic daripada nation state. Lalu lintas politik, lalu lintas ekonomi, lalu lintas agama bisa ditampung oleh Bung Karno. Kiai ngomong hanya ngomong agama. Politisi hanya ngomong politik. Budayawan hanya ngomong budaya. Tapi nation state butuh struktur yang paling mapan untuk menjadi traffic daripada pembicaraan seluruh anak bangsa. Dan itu ada pada Bung Karno. Itu bedanya. Makanya sampean kalau mau jadi orang sekelas Bung Karno harus bisa menjadi traffic semua kepentingan. Kalau kemudian lalu lintas yang bisa lewat di kamu cuman orang yang seneng artis tok, ya kamu nggak akan ketemu dengan orang yang seneng patung. Orang yang seneng patung nggak akan lewat kamu karena kamu nggak suka patung. Orang yang seneng musik nggak akan lewat kamu karena. Nah Bung Karno ini bisa menjadi traffic dari semua kepentingan bangsa. Walaupun beliau lahir dari politik etis, di mana Belanda memberikan hak pada pribumi untuk sekolah. Nah ini Bung Karno. Jadi ditinjau semua sama Bung Karno. Sejarahnya seperti apa gitu. Nah itu butuh. Nah untuk kebutuhan itu makanya kita bisa melihat Bung Karno berani mengambil sikap. Dan monggo Bu Sukmawati monggo. Monggo Bu Sukma monggo. Nggih. Monggo lah jenengan WA kula balak-balik niki. Kula pun disiki dine gak teko. Monggo mriki. Nggih. Nggih monggo. Monggo lenggah. Oh ini. Jadi kira-kira Bung Karno itu wajahnya yang gak jauh-jauh lah dari Bu Sukma, dari putrine. Terketake nekate ya podo. Jadi sekali lagi bangsa ini itu arusnya banyak. Jadi karena kita ini puluhan suku, puluhan bangsa, puluhan agama, kepercayaan. Dan ini semua membawa arusnya masing-masing. Semua punya ceritanya masing-masing. Semua punya ceritanya. Nah, yang mampu merangkum itu, nah itulah Bung Karno. Itu kekuatan Bung Karno sebenarnya adalah menjadi trafficnya semua orang yang pengen bangun bangsa Indonesia dari ketertindasan imperialisme dan kolonialisme di waktu itu. Itu kekuatan Bung Karno. Jadi Bung Karno bisa ngomong apa saja. Itu enggak mudah. Orang punya kemampuan untuk bisa ngomong apa saja. Dia bisa. Dan itu kita bisa baca di bawah bendera revolusi. Sampean juga sama. Orang punya potensi kalau orang bisa menjadi lalu lintasnya orang banyak. Makanya para pemimpin ini bisa jadi wali kota. Itu ya trafficnya orang banyak, partainya banyak, alirannya banyak. Lalu makanya kiai juga sama. Kiai kalau bisa menjadi traffic orang banyak,
ya dia akan hadir menjadi eksistensi yang cukup bisa mewakili kepentingan orang banyak. Di zaman itu Bung Karno bisa. Nah itulah makanya ada istilah beliau ini pendiri. Makanya orang nggak komplain ketika Bung Karno yang akan baca proklamasi, orang nggak mungkin karena merasa semua terwakili. Semua merasa diwakili oleh Bung Karno. Yang kelompok agama diwakili, kelompok modernis diwakili, kelompok ini diwakili. Sehingga bisa merangkum itu semua. Nah, rangkuman itu kemudian kita bisa lihat yang paling kita pahami rangkuman dari apa yang terjadi traffic itulah yang kemudian kita kenal dengan Pancasila. Itu rangkuman Bung Karno. Bahwa di Indonesia orang tidak mungkin menjauhkan diri dari Tuhan. Apapun Tuhannya, apapun kepercayaannya, orang Indonesia nggak mungkin tidak bertuhan. Dan sejarah bangsa ini tidak pernah melepaskan dan meletakkan Tuhan menjadi kelas 2. Tuhan menjadi kelas 1. Semenjak zaman lahir agama kepercayaan, yang namanya kapitayan itu Tuhan sudah tertinggi. Tan keno kino yongo ngopo. Kedatangan Hindu, Tuhan juga tetap tertinggi. Makanya kasta yang ngomongin Tuhan itu kasta tinggi. Namanya Brahmana. Dia bukan kasta kelas 2, dia kasta kelas 1. Tuhan tetap yang tertinggi. Loh, makanya ketika merangkum ini semua jangan pernah sekali-sekali orang Indonesia melupakan landasan Tuhan. Makanya nomor 1 itu ketuhanan. Nah, setelah ngurus urusan ketuhanan jangan pernah melupakan bahwa urusan kedua adalah urusan manusia. Karena pergerakan dunia ini pasti karena manusia. Dunia ini ada dan kita bisa nikmati karena ada manusia. Kalau cuma sapi tok, itu dunia nggak bergerak. Karena sapi monoton. Kalau dunia itu hantu gitu, enggak, dia monoton. Tapi berhubung dunia ini manusia, ini nomor 1. Coba, manusia yang kita lihat sederhana ini menggerakkan dunia. Bibir manusia itu menggerakkan pabrik lipstik. Asetnya triliunan. Makanya semalam saya di PDI Jogja saya bilang, kalau bisa itu kita ini punya patung manusia. Jadi kalau bisa sampean itu di rumah itu punya patung manusia. Bukan untuk disembah atau apa. Tapi sampean hitung, apa yang bergerak di dunia ini yang bersandar pada manusia. Kamu bikin patung aja manusia gitu. Itu kepalanya, itu menghasilkan industri topi, industri semir. Triliunan di situ. Kopiah, topi. Kemudian rambut menghasilkan semir. Di dalam rambut menghasilkan kutu. Kutu menghasilkan pabrik peditok. Loh, itu kalau dunia ini apa yang tidak bergerak dari manusia? Maka setelah urusan Tuhan, ini kuncinya di manusia. Coba, ada negara yang hidup cuma dari muka manusia. Ada, Prancis. Dia cuma hidup dari blush on, dari lipstick. Lihat gigi manusia melahirkan apa? Pabrik odol, pabrik sikat. Itu di kepala ini asetnya triliunan. Jadi kalau kita berbicara manusia. Jadi ojo sembrono zaman dengan manusia. Cuman kadang kita nggak pernah mikir manusia. Kita cuma begitu mikir kambing lupa manusia. PDI begitu mikir banteng lupa Jangan. Banteng lali menungso. Manusia, iya. Mata ini melahirkan industri moto, triliunan asetnya sampai apa itu yang namanya hidup ini mah itu orang bisa hidup, ibu-ibu ini bisa hidup
Itu karena apa? Alis ini, ya Allah, triliunan. Jari ini menghasilkan industri kuku, ini potong kuku, manikur, pedikur. Loh, ini bergerak. Makanya setelah Tuhan menciptakan dunia ini, kamu lihat manusia dulu. Manusiaan, jangan sembrono. Mau nindas, mau ditindas, mau perang, mau apa, kuncinya ada di manusia. Nggak ada perang sapi, nggak ada. Sapi bisa bertarung karena dinaiki manusia. Kuda berkelahi karena dinaiki manusia. Coba. Ada negara-negara manusia yang bisa hidup. Lihat manusia ambekan. Bikin industri oksigen. Yang kemarin ketika COVID, betapa mahalnya oksigen. Yang orang Blitar nggak pernah kepikiran. Baru kepikiran oksigen itu cuman kalau ada entutnya baru kepikiran cari oksigen. Bayangin, dunia ini bergerak di manusia. Turun ke bawah dikit. Gitu. Ada di pantat, menghasilkan industri kursi. Begitu berbicara yang keluar dari pantat, ada industri pempes. Triliunan itu asetnya. Loh, jangan dikira itu sederhana. Begitu nya nggak keluar, ada industri dulkola. Begitu keluarnya terlalu lancar, melahirkan industri pabrik obat mencret. Diapet. Terus stop lu. Modio lu. Coba sampean. Naik dikit bagian depan menghasilkan industri kondom. Loh, coba. Loh, itu industri, jadi dunia ini bergerak itu di situ. Makanya kemanusiaan ini tidak boleh sampean tinggalkan setelah urusan Tuhan. Dan setelah itu sampean harus mikir, makanya para pemimpin kepala daerah ini harus punya patung. Pak Ibin, lu santri kula niku Ibin niku. Kula sing ngomong niku mbiyen ning Jogja. Saiki dadi wali kota ya wis. Top. Dadi muridku wis ono sing dadi wali kota. Top, makanya berapi-api. Berdemonstran nih. Jadi coba, apa yang tidak ada dari manusia coba? Ada syuting. Itu syuting, itu kenapa? Karena manusia pengen gambarnya ada. Ada rokok karena manusia ngantuk. Coba, nggak ada satupun di dunia ini yang nggak berhubungan dengan manusia. Makanya manusia harus mendapatkan prioritas kedua setelah ketuhanan. Tapi ingat satu prinsip, manusia nggak bisa mandiri, manusia nggak bisa independen. Dia butuh dengan yang lain, butuh lingkungan, butuh manusia yang lain. Manusia nggak bisa hidup sendiri, sudah. Makanya konsep kehidupan begitu, manusia nggak bisa berdiri sendiri, dia butuh orang lain. Pengen cantik butuh orang Prancis. Kita minum di sini butuh Danon. Kita butuh macam-macam. Manusia nggak bisa hidup sendiri. Makanya ketika manusia nggak bisa hidup sendiri, sama Tuhan, kamu manusia hidupmu karena makan. Maka ketika kamu makan, jangan melupakan yang lain, bahwa di dalam makananmu ada intervensi, ada keterlibatan orang lain. Makanya manusia yang paling nyata hidupnya karena makan, maka makan mengingatkan kita bahwa makan tidak independen. Maka doanya Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli? Kenapa berkahilah kami dalam makanan? Karena makan kita melibatkan orang yang kadang kita nggak tahu tempatnya di mana, sukunya apa, agamanya apa. Kita makan nasi. Begitu kita makan nasi, pasti di situ melibatkan sawah karena sapi ditanam padi itu. Begitu sawah melibatkan negara, melibatkan menteri ATR, melibatkan BPN, karena kalau enggak sawah pasti perang. Setelah padi itu ditanam, kita melibatkan pabrik pupuk, entah di mana pabriknya kita nggak tahu.
Kita nggak tahu pabriknya di mana, siapa yang bikin insinyurnya. Begitu kita panen, kita melibatkan mesin pemanen. Begitu kita masak nasi, kita melibatkan pabrik kompor. Kita melibatkan pabrik LPG, kita melibatkan pabrik apa? Rice cooker. Itu dunianya di mana kita nggak tahu. Jadi makan itu transnasional. Dan sembrono. Begitu nasi itu ada di piring, kita melibatkan pabrik piring. Begitu kita makan ada bumbunya. Yang nanam bumbu di mana kita nggak tahu. Yang nanam bawang di mana, yang nanam merica di mana. Begitu kita makan enak, bumbunya karena dikasih garam. Yang bikin garam kampungnya Pak Said Abdullah ini, Madura. Dan kita kadang curiga sama orang Madura ketika bikin garam. Kita curiga, jangan-jangan ditambah garamnya itu kencing dia. Makanya orang Jawa curiga karena takut dikencingi, maka produknya dikasih nama uyah. Karena khawatir pas bikin nguyuh. Oh jangan-jangan pas bikin uyah nguyuh, makanya dibikin uyah sama uyuh. Kira-kira, tapi kalau enggak ya syukur. Ini di mana kita nggak tahu. Setelah kita makan, kemudian kita ngambil anggur merah. Anggur merah bukan tanaman Indonesia. Lihat kalau nggak Cina, New Zealand, Australia, Amerika. Itu berarti apa? Butuh impor. Kalau berbicara impor berarti butuh negara. Negara menunjuk Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan menunjuk eksportir, importir. Di situ pasti ada bill of lading, ada letter of intent. Ada obligasi. Loh, ojo mbok kira menungso itu tanpa persatuan urip, ndak mungkin. Makanya di dalam agama sudah diajarkan tulang kehidupanmu adalah makan, maka ketika kamu makan jangan kamu lupakan bahwa ada intervensi, ada keterlibatan orang lain, maka Allahumma barik lana. Maka agama pun ketika berbicara tentang kebenaran itu bersama. Makanya mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti urusan agama. Ini tak ajak ngaji nahwu. Khaironnya di situ nakirah. Maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Baik sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Makanya kalau ada manusia baik pasti nggak sempurna. Saya tanya sekarang, pasti baik, pasti nggak sempurna. Malam ini pengajian ini baik apa enggak? Nah kalau malam ini pengajian baik, yang paling baik siapa? Ayo, ya kiainya pasti. Ya pasti kiainya. Loh kalau pengajian ini baik, yang paling baik ya pasti saya. Yang dikasih duduk meja cuman saya. Yang lain kan sudah biasa punya kursi, jadi ya, dan punya meja lah. Saya kan nggak pernah punya meja, jadinya ya ini. Makanya tadi sampean dapat makanan di sini ya enggak, wis biasa untuk panganan. Loh, tapi saya nggak boleh mengaku yang terbaik, nggak boleh. Karena saya baik terlihat di sini, diundang sama wali kota. Kalau saya nggak diundang wali kota, nggak kelihatan saya ada di sini. Nah kalau gitu baik saya apa baik wali kota? Ya nggak bisa, saya nggak datang wali kotanya jelek. Loh itu baru 2 orang sudah ribut, saya sama wali kota. Apalagi kalau sampean ikut-ikutan, yang baik ya saya, kiai, kami. Lah kenapa mau datang? Karena kalau nggak ada orang duduk di situ, ini bukan pengajian, bukan khol, ini cek sound. Loh, terus kata tukang sound yang paling baik ya kami, kiai. Lah kok nama? Nah, soundnya tak pateni ya bubar katanya. Kata Pak Wali Kota, ya coba pateni rata bayar. Ya kan? Ini menjadi indah karena ya ono sing masang tenda. Padahal biasanya yang suka masang tenda ini sholatnya juga nggak terlalu rajin. Loh, mana ada baik itu berdiri sendiri. Makanya orang kalau baik jangan mengaku paling baik, karena baik itu nggak independen. Makanya karena manusia ini nggak mungkin hidup tanpa persatuan. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana orang bisa menghargai orang lain, karena manusia nggak bisa hidup dengan dirinya sendiri.
Bagaimana manusia bisa menghargai orang lain yang ada dalam hidupnya? Kiai, sholat. Ada dalam hidupnya peranan orang Cina. Karena kiai kalau sholat harus tutup aurat. Begitu tutup aurat, ini kain. Ini bikinan pabrik kain. Yang punya pabrik kain itu Cina. Jadi dalam sholat itu Cina juga hadir. Makanya kiai nggak boleh ngamuan sama Cina. Karena kalau Cinanya pergi, kitanya udah. Loh, dalam kehidupan kita nggak bisa kita ya. Kita sholat wudhu, kaum muslimin wudhu, pakai air. Yang nyiapin keran sama pipa siapa? Mas Pion. Maka kita nggak boleh anti industri. Begitu kita bikin masjid, ada pabrik semen di situ. Itu siapa yang bikin? Ya orang-orang Krakatau Steel sana. Kita pergi haji, itu pasti bayar ke bank. Maka kiai nggak boleh mengharamkan bank, karena begitu bank haram, kita nggak jadi pergi haji. Wong pilotnya nggak mau dikasih duit. Loh ini, loh yang kayak gini. Makanya sekarang ada konflik Yahudi gitu. Hancurkan Yahudi semua, ya sisain lah dikit, jangan habisin semua. Karena pesawat itu bikinan sana. Begitu sana nggak ada semua terus mati lah, kita renang. Loh itu makanya konsep hidup ini nggak boleh orang semena-mena dia. Nah, yang menopang itu semua apa coba? Perasaan setara antar suku, antar anak bangsa, antar agama. Itu konsepnya ada di mana? Ada di Indonesia. Konsep apa? Konsep hidup yang pernah ditawarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsep kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling tanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Konsep bertanggung jawab dalam perbedaan suku, bangsa, agama, tapi hidup setara, itulah yang disebut ra'iyah. Ra'iyah itulah yang akhirnya dipakai oleh pendiri bangsa ini untuk menyatukan perbedaan menjadi rakyat. Makanya Bung Karno tidak memilih konsep, tidak menerima konsep people. Karena kalau people itu vox populi vox dei, suara mayoritas suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia diktator mayoritas. Makanya ra'iyah tidak menerima konsep khilafah atau ikhwanul muslimin. Ra'iyah juga nggak bisa menerima konsep, Bung Karno nggak menerima konsep komunis. Karena komunis itu adalah diktator mayoritas. Sama diktator proletariat. Makanya konsep yang dipakai adalah ra'iyah, yang akhirnya antar suku yang berbeda bisa setara, antar agama yang berbeda bisa setara. Nah itu yang kita kenal dengan konsep rakyat. Akhirnya yang tadinya kawulo di Jawa bisa mandiri bilang kulo. Yang tadinya hamba sahaya bisa tegak bilang saya. Yang tadinya abdi di Sunda bisa bilang abdi mah. Yang tadinya orang Banjar pukulun bisa bilang ulun. Itu karena apa? Karena konsep ra'iyah atau rakyat. Maka persatuan hanya bisa dijalankan kalau manusia menggunakan prinsip kerakyatan. Dan satu-satunya muslim terbesar dunia yang bisa mempraktekkan menggunakan konsep ra'iyah hanya muslim Indonesia. Terus mbok arani Bung Karno yu ora santri ngono kira-kira. Bisa menerapkan konsep itu. Saudi kembali menjadi kerajaan. Beberapa negara di Timur Tengah komunis. Kita menggunakan idiom yang asli. Makanya ra'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah. Apa musyarakah? Yang tadi saling bersekutu, saling melengkapi. Cina melengkapi, Jepang melengkapi, orangnya nggak datang, Sonnya datang. Orang Korea nggak datang, Samsungnya datang. Ya datang semua ini loh. Nah itu musyarakah yang kita jadikan istilah lokal masyarakat. Makanya musyarakah ini indah dan itu di Indonesia terjadi. Nah musyarakah ini kalau mau mengambil keputusan musyawarah.
musyawarah, wasawirhum fil amri, bermusyawarahlah dalam berbagai urusan kamu. Makanya konsep musyawarah ini kemudian terlembagakan, majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat. Idiomnya masih idiom yang sama. Maka kemudian majelis dan dewan ini membentuk lembaga mewakili musyawarah, membentuk panitia lah. Panitia ini kita bisa lihat sudah tidak lagi berbicara kamu sukunya apa, pengen kepala desa daftar, pengen jadi bupati daftar, pengen jadi DPR daftar, semuanya punya hak yang sama, nggak pernah dibedakan kamu turunan siapa, kamu siapa. Setelah daftar, karena ini demokrasi prosedural, cari teman sebanyak-banyaknya. Kalau nggak bisa cari teman sebanyak-banyaknya, beli. Nek ndek duwe ngono lho, ya piye meneh. Nah, itu konsep musyawarah. Makanya yang nata dulu yang digali oleh Bung Karno ini kerjaan siapa? Kerjaan para wali. Nah, kenapa di Indonesia Anda mengenal wali? Karena dulu Indonesia itu Hindu, kasta tertinggi Brahmana. Makanya yang bisa imbang berbicara dengan Brahmana para wali. Saudagar nggak bisa ngomong agama di Nusantara karena saudagar itu kastanya Sudra. Ini wali. Makanya akhirnya penataan ini oleh Bung Karno dilembagakan menjadi wilayah. Al-wali, al-wilayah. Jadinya apa? Konsep ra'iyah, musyarakah, musyawarah menjadi wilayah yang disebut NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasilnya apa? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lah itu. Makanya ini kerakyatan menjadi landasan. Terus yang mimpin siapa? Harus orang yang jernih. Hatinya penuh nilai ketuhanan. Hati yang penuh ketuhanan nilainya disebut hati yang penuh hikmah. Maka kerakyatan aja bisa dipimpin oleh hikmah. Ini bahasa-bahasa padat yang luar biasa, yang saya nggak yakin orang sekarang bisa menggali bahasa yang padat itu. Oleh hikmah, kebijaksanaan. Ingat, kebijaksanaan. Karena apa? Tempat orang di mana-mana. Kalau misalnya presiden Indonesia asalnya dari Jakarta, kok yang diurusi Jakarta tok. Jadi Bupati Blitar itu asalnya dari Kecamatan Pelingi. Kok yang diurusi Pelingi tok. Itu bukan bijaksana, itu bijak sini. Loh, makanya kebijaksanaan bukan kebijaksinian. Butuh permusyawaratan dengan konsep perwakilan, akan tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Loh, ini nggak ada lagi yang cerita sekarang. Nggak ada bahwa ini butuh darah dulu. Untuk tegaknya NKRI itu butuh darah. Jangankan NKRI, mendirikan bendera itu mati dulu orang. Yang sekarang harganya 15.000 mungkin, itu dulu mati teman. Karena ini negara, karena berhadapan dengan negara yang lain. Di Jogja takut biar gak ditembak itu kalau mendirikan merah putih, taruh dalam rumah. Belanda curiga, tiangnya dikasih tebu. Masih curiga tiangnya dikasih kelapa. Masih curiga tiangnya dikasih pisang. Masih curiga tiangnya dikasih kelapa, padi. Masih curiga bawa tumpeng. Begitu tumpengnya habis, padi mengering, pisang rontok, kelapa rontok, padi rontok, yang tersisa apa? Tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia. Begitu masuk Surabaya, masalah. Merah putih biru, Surabaya gak kena di kalah cacak menang
Caca begini. Pemirsa, telah kita ikuti bersama serangkaian acara Haul Bung Karno pada malam hari ini dengan penuh khidmat dan juga rasa syukur. Kegiatan serangkaian Haul Bung Karno masih akan berlangsung hingga besok, hari Sabtu 21 Juni 2025. Dan acara ini merupakan acara puncak pemirsa karena bertepatan dengan tanggal wafatnya sang proklamator Insinyur Soekarno. Pemirsa, dari doa lintas agama, tumpengan dan juga selamatan akbar ini tidak hanya untuk sebagai selebrasi saja, namun juga untuk mengenang dan juga menghidupkan kembali sifat-sifat nasionalisme, persatuan dan juga rasa gotong royong yang telah diwariskan oleh Bung Karno. Untuk itu pemirsa, Anda juga masih bisa menyaksikan kegiatan pada hari ini di kanal YouTube JTVR dan juga acara ini dipersembahkan oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Saya Sandana Lakshmi melaporkan langsung dari Kota Blitar, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa di special event episode berikutnya. Memilih jalan perjuangan yang pasti terjal. Ditopang oleh beberapa kekuatan, ayo. Trafik yang berbeda-beda memerdekakan bangsa. Pakai Pancasila. Nah ini nggak ada yang cerita sekarang. Amerika itu konsen dengan cerita seperti ini agar bangsanya tetap dikenang sebagai masa lalu oleh anak-anak masa depan. Kita bisa lihat betapa mereka konsen di film Hollywood, mulai dari Wild West sampai The Last of the Mohican. Dia ceritakan, bayangkan, diganggu sama Vietnam, dia bikin Rambo 1 sampai 6. Bangsanya diganggu secara spiritual oleh Cina, dia bikin American Shaolin, American Kung Fu. Diganggu sama Jepang, dia bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Loh, mereka jelaskan gagal dengan apa? Saddam Hussein, Hotshot 1, 2. Gagal dengan terorisme, bikin 12 strong. Ini tercatat, mereka ceritakan semua. Cina, mana dia berhenti menceritakan ular putih sampai ular hijau. Dari Wung Fei Hung sampai Sun Gokong, dia ceritakan. Karena tahu bahwa bangsa ini nggak boleh melupakan sejarahnya. Dia ceritakan, Jepang, lebih berat lagi di Jepang. Karena semangat membangun bangsa dengan menanggung beban luar negeri namanya dumping. Semangat Bushido diceritakan. Semua diceritakan mulai Oshin sampai rezim Tokugawa dan restorasi Meiji runtuh. Diceritakan dengan epik yang luar biasa dalam sebuah cerita Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Loh, ini dibangun. Malaysia, pernah nggak sampean bayangkan bahwa Malaysia sedang mencoba menceritakan bangsanya? Dia kembalikan bangsa Malaysia, orang Melayu kepada si Upin dan si Ipin. Si Ipin dan si Upin gak boleh lupa, fundamen bangsa Malaysia ada keterlibatan orang India. Maka kenalkan si Upin dan si Ipin dengan anak kecil namanya Jarjit. Dia gak boleh ribut dengan anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Dia gak boleh ribut dengan anak Indonesia, kenalkan Susanti. Loh, ini bangsa lain kerja. Malaysia, Korea menceritakan apa? Dia ceritakan dari meja makan dengan derai air mata namanya drakor. Hasilnya apa? Dominasi finansial, kemandirian bangsa mereka dimulai dari membangun apa? Glorifikasi bangsanya masing-masing. Amerika mengeluarkan sejarahnya, produk Amerika masuk ke Indonesia laku semua. Mulai dari celana jeans sampai McD sampai segalanya laku karena glorifikasi mereka berhasil. Glorifikasi orang Jepang membuat produk-produk Jepang laku di seluruh dunia. Glorifikasinya orang Korea membuat makanan Korea laku, pakaian Korea laku. Dan terakhir, tragis sekali. Saya ini generasi 90-an. Generasi rock. Iya, generasi rock generasi saya itu. Musik rock yang dulu melegenda bahkan mampu menjebol
perang dingin antara Amerika sama Rusia, itu namanya Metallica. Dia konser di Moskow di Lapangan Merah, pengunjungnya 6 juta. Semua menganalisa nggak mungkin bisa dikalahkan, bahkan Woodstock juga nggak akan bisa mengalahkan. Karena konser itu menjebol perang dingin. Itu sejarah yang nggak mungkin bisa dilupakan dalam situasi luring. Begitu ada COVID, diajar sama BTS. Sekali konser yang nonton 100 juta orang lebih. Seminggu 4 kali, 1 tahun saya hitung pemasukan dari BTS yang ceng itu. 1 tahun pemasukan ke Korea 2.500 triliun. Kalah korupsinya Wilmar yang cuma 11. Loh, ini duit semua sampean, jangan dikira. Loh gitu. Makanya waktu itu Bung Karno begitu jadi bangsa, apa yang beliau pikirkan? Berdikari. Mari kita berdiri di kaki sendiri. Tapi tantangan terbesar Bung Karno adalah Hitler yang jatuh, 45 mati, 48 Jerman jatuh. Apa yang terjadi? Pisah antara Soviet sama Amerika. Bung Karno dipaksa, you mau ikut Soviet apa ikut Amerika? Enggak, non-blok. Maka kemudian bikin Asia, Afrika, macam-macam. Dan enak ketika bikin non-blok, karena apa? Intelektualnya nasionalis. Balai Pustaka sebagai pusat pengetahuan ditanya, kita mau berkiblat kemana kalau kita non-blok? Apakah kita akan menduplikasi Eropa? Enggak. Ada novel berjudul Salah Asuhan. Apakah kita akan menduplikasi model Arab? Enggak. Di bawah lindungan Ka'bah. Apakah kita akan menduplikasi Belanda? Oh jangan. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah kita akan bangun murni Indonesia? Siti Nurbaya. Jawaban. Tapi Bung Karno bertahan di situ juga nggak mudah. Karena apa? Gelombang industri dunia bergerak menyasar seluruh masyarakat dunia. Akhirnya kemudian hanya bertahan dari 45 mendekati 65. Kemudian bangsa ini ada yang nyelip, membawa apa? Membawa sesuatu dari luar yang akhirnya kita harus apa? Membuka diri karena perubahan yang ada di luar. Masuklah kapitalisme model baru namanya developmentalism. Nah akhirnya ya sudah, Bung Karno terjatuh. Nah dengan berbagai epiknya, ada dinamika PKI, ada dinamika apa. Ini sebenarnya adalah perubahan yang harus ditanggung oleh Bung Karno yang mau bertahan dengan berdikari. Karena tetap mempertahankan konsep marhen. Punya sawah sendiri, dikelola sendiri, itu masih bisa. Tapi semakin lama orang hidup seperti itu nggak bisa. Karena di sawah yang tadinya cuma butuh pawon, dapur, butuh kayu, sekarang butuh kompor gas, itu industri. Sudah nggak bisa begitu. Kemudian beli kompor gas pakai WA. Bu, kirim kompor gas. Begitu WA, yang terlibat adalah Mark Zuckerberg. Loh, iya kan? Mark Zuckerberg pakai cloud di sana. Begitu kita bilang, ya sudah, pakai transportasi. Semua sudah nggak bisa. Ini dunia baru, dunia digital. Makanya kita harus mempersiapkan diri menghadapi dunia digital. Ini harus kita hadapi. Ketahanan digital yang paling mungkin nanti saya pesan kepada bapak-bapak yang dari Jakarta, ketahanan digital harus dimulai dari mana? Dari ketahanan kita memperjuangkan coding dan algoritma internasional kita. Kita punya huruf, tapi huruf nasional adalah huruf Latin, sehingga coding kita algoritmanya adalah algoritma Latin. Cina nggak mau. Cina menggunakan algoritma sendiri, huruf sendiri masuk dalam domain internasional, sehingga dia bisa lawan Amazon pakai Alibaba. Dia bisa lawan WhatsApp pakai WeChat, dia bisa lawan Facebook pakai QQ Runner. Kita nggak bisa punya ketahanan digital nanti itu Pak Ganjar, para petinggi-petinggi negara. Saya cuman usul aja, wong saya cuman bisanya nggawe raja. Algoritmanya itu algoritma abjadun hawazun. Lah ya, ini negara. Nah, Bung Karno menghadapi problem di situ. Ya sudahlah, akhirnya bangsa ini terus bergerak. Dan sampai hari ini bangsa ini melewati fase yang sangat panjang. Dan nanti entah sampai kapan, karena orang juga harus berpikir, ini Cina apa Amerika? Loh,
Ini harus terjelaskan karena apa? Bangsa ini mempersiapkan bagaimana bisa produksi. Makanya kalau kiai sih sederhana, yang lain itu biar diurusi sama politisi-politisi dan orang pinter-pinter. Kiai mempertahankan keutuhan bangsa dan negara. Itu tugas kiai. Kita jaga. Makanya cara kiai menjaga NKRI itu sederhana. Yang penting rukun. Makanya kiai itu kalau apa-apa agama selalu menjadi landasan kerukunan. Kiai doa, ya biar rukun, doanya bareng bareng. Kiainya yang doa, santrinya amin, 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 amin gitu. Yang lain sudah nggak mau doa bareng-bareng, doa sendiri-sendiri, gitu. Santri kiai nggak, karena santri kiai bagian dari perjuangan NKRI. Maka kalau doa tetap bareng-bareng. Begitu yang doa kok tambah banyak, diajak ke alun-alun Blitar, namanya istighosah. Akhirnya ro'iyah ngumpul, rakyat semuanya ngumpul. Yang ngaji datang untuk ngaji, yang jual bakso datang untuk jual bakso. Kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar. Itulah yang bisa kita lakukan. Belum makanya kiai itu sholawat. Ya nggak sendirian. Kalau sholawat bareng-bareng, nggak bisa, Bu Sukma. Saya lagunya Rhoma Irama. Lawat bareng-bareng, bendera laku, apa aja laku, sampai kemudian semuanya laku. Roda ekonomi berputar, kerukunan terjaga. Peringatan Maulid Nabi, kita kumpul di mana? Kita keluarin uang, iuran. Setiap bulan santri iuran, bikin kegiatan bersama yang sifatnya apa? Edukasi publik. Kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar. Makanya santri-santri ini nggak punya uang. Pondok-pondok jelek-jelek, bikin WC aja angel. Makanya karena apa? Duitnya habis untuk merawat NKRI. Maka tugas partai-partai politik membantu. Tugas bupati bantu. Karena enak dong, ini kiai mogok, polisi juga susah. Kalau kiai tiba-tiba mogok, nggak lagi merawat kebangsaan, sampai tadi bupati angel. Lu coba COVID itu kan ada kiai, wow judek sampean, melarang orang Jumatan. Untung ada kiai, tinggal ngomong aja, kiai Jumatan libur, Jong libur besok ya, alhamdulillah. Coba yang larang polisi, ya dilawan. Terus tiba-tiba kiai disuruh ngomong COVID, kiai ngomong COVID. Lah kiainya kan nggak ngerti COVID itu apa. Ya akhirnya kiai ya sesuai fakta gitu aja. Saudara-saudara, hari ini zaman digital, dosa manusia terbanyak ada pada dunia digital. Membuka pakai jempol bisa ngomong apa saja. Maka dosa ada pada jempol dan mulut. Maka Allah menurunkan corona, tangan harus pakai hand sanitizer, mulut harus pakai masker. Betul? Betul. Padahal kiai ini ngarang. Ini ruang, makanya terorisme begitu ngomong, kiai ngomong teroris, semua kiai ngomong teroris. Ketika bangsa ini terancam, mana ada kiai yang menghentikan diri? Karena apa? Kiai ini penerus para wali, punya tugas untuk menjaga wilayah dan wilayah itu NKRI. Dan itu Bung Karno mampu merawat itu semua. Tinggal nanti ke depan bangsa ini mau seperti apa, tantangannya kayak apa, biar dipikir sama calon presiden Indonesia. Loh kan gitu ya, Pak Ganjar kan calon presiden Indonesia. Kalau kemarin kalah sama Pak Prabowo, mungkin tahun depan bisa menang lagi. Ya kan gak ada yang tahu. Kayak Pak Jokowi, Pak Prabowo kalah, maju lagi, kalah lagi, maju lagi, menang. Wong panjenengan masih muda aja kok. Kalau 3 kali kalah, ya 4 kali. Sak menangin. Lah ya, santri-santri ini kan yang penting bagaimana NKRI ini terjaga. Makanya jangan salah bahwa konsep kebangsaan ini sinergi antara yang dibangun oleh Bung Karno dengan nalar bangsa Indonesia karena digali dari masa lalu, ya, amma ba'du. Ini baru muqaddimah saya. Loh kiai itu kalau ngaji kan pakai amma ba'du, kalau sudah amma ba'du berarti pembukaan selesai. Saya belum mulai ngaji nih. Tapi kalau bisa tahun depan Pak Iben ada sapi yang dipotong. Beli sapi lah wong kol Bung Karno kok tumpeng tok gak ono sapi ini.
Loh iya kan. Oh Pak Said yang mau beli sapi tahun depan. Iya, masak kaldu. Oke. Ya jadi gitu. Jadi kita ini kadang tidak lagi ada yang menceritakan kita punya masa lalu. Kita punya Bung Karno gak ada yang menceritakan. Hari ini anak-anak sudah nggak tahu di bawah bendera revolusi. Sementara orang Soviet, orang mana masih tahu das kapitalnya, Marx masih tahu. Orang Jerman, orang Prancis masih ngerti Levi Strauss, Montesquieu masih ngerti. Orang Yunani masih ngerti Platonis. Nah, kita tiba-tiba nggak ngerti apa-apa. Punya ayam jelek bagus dikit, ayam Bangkok. Punya rambut hitam di merah-merah. Akhirnya jadi LKMD Londo Komeng-Dasi. Nah itu semangat Bung Karno, itu semangat untuk mempertahankan bagaimana bangsa ini bangkit. Karena nanti produksi butuh konsumsi. Konsumsi terbesar itu berbanding lurus dengan rasa cinta pada bangsa dan negara. Makanya kita ini ngomongin bangsa dan negara, ngomongin Bung Karno. Semoga malam hari ini bermanfaat dan nanti bisa kita lanjutkan pada call berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sukma minta nyanyi, monggo. Yang biasa sama. Saya ini kalau nyanyi sholawatan, saya yakin itu nggak bisa. Karena yang sholawatan biasanya alamate anak soleh iku papat. Nenggonku gak papat 1000. Ya nanti aja Bu Sukma ya. Ini udah penuh. Ini yang sepuh-sepuh kayaknya dengkulnya sudah mulai kaku ini. Itu. Jadi makanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalwajhikal karim wa 'azimi sultanik. Bilaka ya Allah, ij'al lana dzurriyyatan talamidana lil khair. Alibadan qusumul qiyamah birun masul jami maqasidana maqasiduna akhir wal siratan halaban wa sanna baina ummatina masyayikhina wa jaduna husnul haudhu wala ruhi. Bung Karno ya Allah, Insinyur Soekarno, jami usuli mafulin samul wa firlaum warhamhum wa'afi mafahum Allahumma la takrimna ajrum wa la taftina ba'dhum maghfir lana walahum. Allahumma jal qabrahum rawatan min radil jinan. Allahumma salli wa jamil qubur minna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi aqil man narji la rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadil jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.